Baik, perkenalkan nama saya Berkat Kurniawan dengan NIM 213020408020, prodi peternakan dan UAS fisika. Ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang gelombang bunyi, penjelaran dan laju bunyi. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita sedang belajar, kerja, atau beraktivitas. Ada kalanya bunyi itu juga bisa menjadi sumber kendaraan bermotor, suara mesin, pesawat terbang, dan aktivitas pabrik. Semuanya dapat menjadi sumber polusi. Suara fisika bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil dan gelombang-gelombang longitudinal ke segala arah melalui medium, baik padat, cair maupun gas. Sumber getar tersebut bisa saja berasal dari dawai, kawat, pipa, organa, bahkan ombak di pantai. Penjelaran dan laju gelombang longitudinal. Manusia dapat mendengar bunyi saat gelombang bunyi merambat di udara atau medium lain sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia kira-kira 200 Hz sampai 20 Hz pada amplitudo umum dengan berbagai variasi dalam kurva responnya. Suara di atas 20 kHz dinamakan ultrasonik dan di bawah 20 Hz digunakan infrasonik. Bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1,224 km per jam. Ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1000 km per jam. Di air kecepatannya 5400 km per jam, jauh lebih cepat daripada udara dengan meninjau gerak elemen fluida pada sebuah penghisap yang ditarik dan didorong saat berisi fluida diperoleh kecepatan yang bunyi dalam medium fluida. P sama dengan B per VO. P K atau gel gelombang bunyi. B modulus lanting elastis bull. PO massa jenis fluida. Y perbandingan kolor jenis. PO massa jenis gas. PO tekanan gas. Resonansi bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat molekul-molekul ini berdasarkan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi. Tapi di tempat bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara menyebar gelombang lebih dikenal. Bunyi mengalami gejala gelombang seperti interferensi, kemantulan, pembiasaan, dan reaksi. Bunyi merupakan gelombang mekanik karena hanya dapat merambat molekul medium zat, padat, cair, atau gas dan tidak dapat merambat dalam vakum. Peristiwa resonans bunyi ditemukan pada 1. Gitar atau dawai, 2. pipa organ terbuka, 3. pipa organ tertutup. Tingkat intensitas bunyi. Kebanyakan suara merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan getar atau frekuensi yang diukur dalam Hz. Bunyi tunggal yang frekuensinya teratur dinamakan nada, sedangkan bunyi tunggal yang frekuensinya tidak teratur dinamakan desis. Amplituda gelombang menentukan kuat lemahnya suatu bunyi atau penyaringan bunyi dengan pengukuran dalam dekibel dB. Semakin tinggi amplitudanya semakin nyaring bunyi tersebut. Bunyi pesawat yang lepas landas mencapai sekitar 120 dB, sedangkan bunyi desiran daun sekitar 33 dB.
Tingkat intensitas bunyi adalah perbandingan intensitas bunyi terhadap intensitas ambang. Intensitas ambang adalah intensitas minimum gelombang bunyi yang masih dapat didengar cukup jelas. Efek Doppler, Johannes Doppler. Ada kalanya frekuensi yang didengar oleh pengamat mengalami perubahan secara tiba-tiba, manakala sumber bunyi misal klakson mobil bergerak mendekati atau menjauhi menurut pengamatan yang diam. Fenomena ini dikenai sebagai efek Doppler, yaitu perbedaan frekuensinya yang diterima oleh pendengar dengan frekuensi asli. Sumber getarnya relatif antara pendengar mendekat, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi, dan bila kedudukannya saling menjauh, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih rendah, dan fenomena ini berhasil dijelaskan oleh efek Doppler, Johannes Doppler. Sekian dan terima kasih.